orang dari sorga, yaitu Adam jatuh dalam dosa, maka dibutuhkan satu lagi dari sorga untuk membereskan, untuk mendamaikan manusia dengan Allah itu. Nah kemudian datanglah yang namanya Tuhan Yesus. Kenapa dalam penyebutan disebutkan anak Allah? Kenapa nggak disebut Allah saja? It's a very good question. Roh Kudus itu begini, yang dalam diri kita nih. Sebagian kecil dari Tuhan ditaruh ke kita. Makanya kata-kata Roh Kudus itu bukan Allah yang ketiga. Roh Kudus itu adalah semacam penyertaan Tuhan dalam diri manusia. Tetapi dikasih nama Roh Kudus. Dan itu hanya terjadi ketika orang-orang itu sudah. Shalom, Baruch haba bi Shema Adonai, Bismi Albi wal Ibni Warohul Kudusi al Ilahu Wahid. Sahabat semua, apa kabar di siang hari ini? Video yang telah kita lihat tadi, saya ingin memberikan argumen saya mengenai narasi yang disampaikan oleh pendeta tersebut. Karena narasi yang disampaikan oleh pendeta tersebut secara teologis mengganggu nurani saya dan pemahaman saya. Karena itu saya memberikan sanggahan dengan video ini. Yang pertama, kita melihat bahwa saya mengambil 3 point of view saya. Yang pertama, dia berkata bahwa Roh Kudus adalah diberikan kepada kita, sebagian dari diri Allah diberikan kepada kita. Itu point of view yang pertama. Nah, point of view yang pertama ini juga kalau kita sandingkan dengan pernyataan Kejadian 1 ayat 26, firman Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar. Elohim, Asa, Amar, Asa, Shelem. Nah, di sini Allah menciptakan manusia itu serupa segambar sebagai prototipe bagi kelanjutan manusia selanjutnya. Allah juga menjadikan manusia menjadi Allah atas hewan-hewan, atas semua ciptaannya. Pernyataan pendeta ini adalah sebagian dari diri Allah. Apakah diri Allah itu dapat dibagi? Bukankah entitas Allah itu adalah roh? Ini adalah pertanyaan, sehingga dengan demikian bagaimana roh Allah yang ada pada diri Allah itu atau sebagian dari diri Allah, sebagian yang mana? Bagian yang mana? Apakah Allah terdiri dari bagian-bagian? Ini pertanyaan yang penting yang harus dijawab. Jadi pendeta ini mendikotomikan dan menyederhanakan masalah dengan mengatakan Roh Kudus bukan Tritunggal. Maka ini bertentangan dengan pernyataan mainstream yang dihasilkan oleh konsili dan oleh bapak-bapak gereja yang kita kenal dengan perumusan Tritunggal, una substantia tres personae. Bagaimana mungkin dia berkata bahwa Roh Kudus itu bukan Tritunggal, sementara rumusan Tritunggal itu adalah Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Bapa bukan Roh Kudus bukan Bapa, Bapa bukan Anak bukan Bapa, Anak bukan Roh Kudus bukan Anak. Mereka memiliki satu esensi, tapi memiliki 3 pribadi yang setara. Nah, ketika Bapak ini, pendeta ini berkata bahwa bukan Roh Kudus, maka ini sebenarnya sebuah penghujatan. Dan yang berikut harus dipahami bahwa Roh Kudus itu bukan sebuah tenaga dalam atau inner power yang dibagikan, diseberangkan. Lalu dia berkata ketika manusia dalam proses sanctification, purification, baru itu disebut Roh Kudus. Saya ingin kita membaca dalam Roma 8 ayat 14 di situ bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ini penjelasan yang sangat sederhana bagi kita. Jadi prosesnya ketika manusia yang berdosa ini, sarkos pneumatikos ini harus berjuang untuk memenuhi, menaati kehendak Allah dalam dirinya. Di dalam diri manusia itu ada 2 natur manusia lama. Manusia lama itu terlalu berjuang dengan manusia yang baru. Kita berjuang untuk melakukan kehendak Allah. Nah, dalam perjuangan ini sering terjadi konflik, intens konflik setiap hari yang terjadi. Intens konflik antara sarkos antropos dan antropos pneumatikos, manusia roh. Ketika kita taat kepada, when we submit, obey to the willingness of God, maka kita otomatis kita akan terbiasa dalam ketaatan itu dan akan mendengar suara Roh Kudus, dan kita akan disebut anak-anak Allah karena ketaatan. Tetapi ketika sarkos antropos ini lebih dominan, maka kita tidak pernah akan memiliki ketidaktaatan kepada kemauan dan kehendak Allah. Jadi di situ barang siapa dipimpin oleh Roh Allah. Kata dipimpin itu artinya agone, intense konflik, day by day ada konflik antara manusia daging, antropos sarkos dan antropos pneumatikos di situ. Manusia daging dan manusia roh. Nah, ini harus kita pahami, jangan sampai
pendeta ini menolak pemahaman una substantia tres personae, Tritunggal. Ketika dia menolak Roh Kudus, maka otomatis formulasi gereja tentang Tritunggal itu gugur dalam pendapat Bapak ini. Jadi Bapak Pendeta tolong berhati-hati. Roh Kudus itu bukan inner power atau tenaga dalam. Jadi kalau Bapak sudah menolak Roh Kudus bukan Tritunggal, ini bahaya sekali. Karena di dalam definisi Tritunggal dan juga di dalam pengertian Tritunggal, Kristologi itu semua merujuk teologi Kristen itu berfondasi di situ. Kalau Bapak Pendeta juga berpegang kepada pengakuan iman rasuli, maka di dalam pengakuan iman rasuli kita dapat menemukan sistematika teologi Kristen di situ. Ada penerimaan kepada Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Allah. Nah, Tuhan Yesus memberkati, semoga penjelasan ini dapat mencerahkan kita semua. Jangan sampai kita tersesat dengan ajaran-ajaran yang keliru, apalagi menolak Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita.